Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Ramadan. Nama saya Isnaini Hini'ah. Dan saya Liana Azhari Ramadhani. Di sini kami akan menerangkan aplikasi yaitu Syariah Survei. Yang pertama ada pendahuluan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, beragam teknologi muncul guna memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi yang dikembangkan menjadi sarana pendukung guna memaksimalkan pekerjaan manusia. Munculnya internet menjadi suatu terobosan penemuan paling berpengaruh. Internet mampu merubah cara kita beraktivitas. Era internet yang lebih kita kenal dengan istilah era digital merubah cara kerja layanan-layanan jasa bertransformasi menjadi digital. Dalam melakukan sebuah riset pengumpulan data merupakan tahapan yang penting. Karena apa? Karena data menjadi acuan riset yang kita lakukan. Tanpa adanya data, penelitian tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya kevalidan sumber riset. Banyak sekali penelitian riset yang terhambat karena masalah data yang tidak terselesaikan. Pengumpulan data yang terhambat biasanya terjadi karena cakupan data yang tidak sesuai, lingkup data yang diteliti masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada permasalahan peneliti. Yang pertama, susahnya mengumpulkan responden yang sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan. Peneliti masih bingung dan susah untuk menentukan bagaimana responden yang mereka butuhkan. Yang kedua, keterbatasan waktu. Peneliti dalam menyelesaikan penelitian, mereka cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung ataupun observasi. Yang ketiga, jangkauan responden yang masih terbatas. Yang keempat, susahnya mengumpulkan responden dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, membantu peneliti muslim yang membutuhkan responden sesuai dengan prinsip syariah atau yang mereka butuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir, kesulitan dalam mengumpulkan data keberagaman responden dalam penelitian. Bingung mau cari responden penelitian? Kami hadir mengatasi solusi di atas dengan Syariah Survei, aplikasi perantas masalah peneliti, menunjang penelitian yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, apa sih survei itu? Survei atau Syariah Survei adalah pendekatan penelitian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam proses pengumpulan dan analisis data. Survei merupakan sebuah aplikasi yang memberikan layanan survei antara seorang peneliti dengan objek penelitian ataupun responden dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha ini merupakan usaha dalam bidang teknologi yang memanfaatkan dua karakter yang berbeda, yaitu pihak atau peneliti yang membutuhkan responden dan pihak responden yang merupakan semua kalangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kenapa sih harus Syariah Survei itu? Nah, keunggulan dari Syariah Survei itu yang pertama yaitu pemenuhan prinsip syariah. Maksudnya, dalam penelitian yang melibatkan responden muslim atau dalam konteks yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah, Syariah Survei memastikan bahwa proses penelitian sesuai dengan panduan dan aturan Islam. Hal ini memberikan kepercayaan dan kepatuhan kepada responden dan organisasi yang berbasis syariah. Yang kedua, relevansi kebutuhan penelitian. Syariah Survei menjangkau responden yang sulit dihubungi dan meningkatkan tingkat partisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, pengembangan penelitian berbasis nasional. Maksudnya melibatkan penelitian yang berfokus pada isu-isu nasional, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya dalam konteks nasional. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang berbasis data. Syariah Survei memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan tentang perilaku dan preferensi konsumen muslim. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan produk, pemasaran, ataupun perencanaan bisnis yang berhubungan dengan pasar muslim. Yang terakhir, menyediakan pandangan yang lebih luas. Maksudnya, dalam konteks penelitian sosial ataupun ekonomi, Syariah Survei dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang masyarakat muslim, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial, dan isu-isu lainnya.
Hal ini dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim. Selanjutnya yaitu Syarfe hadir dengan 5 keunggulan utama. Di antaranya 1. Menggunakan akad syariah. Jadi Syarfe mempunyai 2 akad syariah utama, yaitu akad istisna dan akad mudharabah. Yang kedua yaitu aman dan terpercaya. Yang ketiga terjaga kerahasiaan, baik kerahasiaan pengumpulan data maupun kerahasiaan customer. Yang keempat yaitu selektif dan objektif. Syarfe memiliki prinsip kehati-hatian dalam hal mengumpulkan data dan juga selektif dalam hal menarik responden untuk mengisi data tersebut. Dan yang terakhir yaitu terjalin dengan stakeholder luas. Di antaranya yaitu kita memiliki beberapa mitra, yaitu UMKM, mahasiswa atau pelajar, maupun pegawai. Syarfe memiliki 3 kelebihan, yaitu 3 tagline, aman, objektif, dan terpercaya. Oke, selanjutnya adalah layanan Syarfe. Layanan utama Syarfe yaitu pengumpulan data, menyediakan platform atau alat yang memungkinkan pengumpulan data secara online. Pelanggan dapat menggunakan platform tersebut untuk mengirimkan kuesioner kepada responden dan mengumpulkan tanggapan dengan mudah. Beberapa aplikasi mungkin juga menyediakan opsi pengumpulan data offline atau melalui saluran lainnya. Selanjutnya sistem dari Syarfe. Sistem pemesanan responden yang dilakukan oleh seorang peneliti. Yang pertama, seorang peneliti harus download aplikasi Syarfe di Play Store atau platform lainnya. Yang kedua yaitu mendaftarkan akun. Langkahnya, buka aplikasi. Anda harus menemukan opsi untuk mendaftar atau membuat akun baru. Ikuti langkah-langkah pendaftaran yang diberikan dan mungkin melibatkan pengisian formulir dan informasi pribadi Anda atau biodata Anda. Yang ketiga, pilih paket atau rencana. Setelah mendaftar, Anda mungkin akan diminta untuk memilih paket atau rencana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda. Ada beberapa opsi berbeda, dengan fitur dan harga yang berbeda pula. Tinjau dan pilih paket yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan survei yang akan Anda lakukan. Yang selanjutnya, konfigurasi survei. Setelah memilih paket, Anda akan diarahkan ke antarmuka survei di aplikasi. Di sini Anda dapat mulai membuat kuesioner atau survei sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Gunakan alat yang tersedia di aplikasi untuk menambahkan pertanyaan, memilih jenis pertanyaan, dan merancang tata letak survei. Atau Anda bisa langsung mengirimkan file maupun link survei yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu kustomisasi dan branding. Sesuaikan tampilan dan branding sesuai survei dengan identitas merek Anda. Gunakan opsi kustomisasi yang tersedia untuk memastikan survei Anda mencerminkan citra merek yang diinginkan. Selanjutnya yaitu setelah Anda memilih kustomisasi branding tersebut, klik menu lanjutkan. Akan muncul pop-up persetujuan. Jika setuju, klik OK. Lalu pilih akad pembayaran dengan menggunakan akad istisna dengan menu pembayaran uang muka 50% atau pembayaran di muka dibayar secara keseluruhan. Yang terakhir, setelah melakukan pembayaran akan muncul notifikasi menampilkan pesan responden Anda sedang diproses. Sistem akad yang digunakan. Kami menggunakan 2 akad, yaitu istisna dan mudharabah. Untuk akad istisna sendiri dipakai saat transaksi dengan peneliti yang ingin memesan. Dan yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah dipakai antara pengelola layanan survei, yaitu kami, dengan responden pengisi kuesioner. Untuk akad istisna yaitu peneliti dan penyedia aplikasi. Istisna sendiri adalah kesepakatan antara 2 pihak, yakni pembeli atau mustasni dan penjual atau sani.
terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Mekanisme pembayaran istisna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran di muka secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah digunakan oleh penyedia aplikasi dengan responden. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kerjasama akad mudharabah bertujuan untuk penyediaan seluruh modal dalam memberikan keuntungan usaha yang nantinya akan dibagi di antara pemilik modal dan penyedia modal berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal aplikasi ini kita sepakat untuk nisbah bagi hasil yaitu sebesar 60% banding 40%. Untuk 60% sendiri itu untuk responden atau jumlah responden yang dibutuhkan, sedangkan untuk 40% untuk kami sendiri atau penyedia aplikasi. Berikutnya di sini saya akan menerangkan tentang konfigurasi survei yang digunakan dalam ide aplikasi syariah survei atau Syarvey. Konfigurasi survei ini maksudnya adalah bagaimana nanti dalam survei akan terbagi terkait tambahan biaya yang akan dikeluarkan oleh para peneliti yang menggunakan jasa kita, karena di setiap data yang dipakai dalam men-share kuesioner pasti akan memiliki range atau populasi dari data tersebut. Jika memerlukan 1-100 data, maka kita mematok harga satuan yakni 10.000. Jadi jika ada total 100 data, maka data yang akan kita total yakni berarti 100 data kali 10.000. Jadi harga yang harus dikeluarkan yakni 1 juta. Nah, jika data tersebut lebih dari 100, yakni range 100 sampai 300, maka harga persatuan datanya adalah 9.000. Begitu juga jika harga satuannya lebih dari 300 data, maka harga akan semakin turun menjadi Rp8.000 per harga satuan data. Yang berikutnya yakni tambahan harga per region. Maksud dari tambahan harga ini adalah jika dalam melakukan survei membutuhkan lingkup data satu kabupaten atau satu kota, maka tambahan harganya adalah 1% dari harga total keseluruhan di awal. Jika di awal membutuhkan data 300 data, maka jika kita menambahkan satu kabupaten, maka harganya adalah 1% dari total harga keseluruhan data tersebut. Jika 2 kabupaten, maka harganya menjadi 2%, dan jika 3 kabupaten menjadi 3%. Sementara itu, kalau kita range datanya lebih dari 3 kabupaten, masuknya nanti sudah ke tingkat provinsi. Sebagaimana contohnya, jika kita memerlukan suatu data lingkup Jawa Tengah, nah itu nanti akan menjadi 4% dari total harga tambahannya. Jadi dari harga yang semula 1 juta, jika kita memesan 100 data, maka akan terkena tambahan 4% dari total harga tersebut. Sedangkan jika data tersebut merupakan lingkup nasional, maka tambahan harganya akan semakin naik menjadi 8%. Yang selanjutnya yakni konfigurasi objek responden. Maksud dari objek responden ini adalah lingkup data yang akan diambil atau yang akan dilakukan survei, yakni merupakan golongan masyarakat atau umum ataupun pelaku usaha. Nah, dalam kriteria objek responden ini, tambahan harga yang dikenakan yakni jika tergolong masyarakat atau umum, maka tambahan harganya 3% dari harga total. Sedangkan jika pelajar atau mahasiswa, tambahan harganya akan menjadi 5%. Sedangkan untuk pegawai, PNS, dan juga Polri,
tambahan harganya menjadi 10%. Begitu juga dengan wira swasta atau UMKM. Jadi, jika seseorang ingin melakukan opsi penelitian berupa UMKM, maka harganya akan tambah 10% dari total harga di awal. Jika seorang peneliti ingin meneliti sebuah penelitian dengan membutuhkan 100 data yang berobjek berupa UMKM, maka total harganya adalah 110%. Nah, jikalau dia menambah lingkupnya lagi menjadi lingkup nasional, maka akan bertambah lagi 8%. Kurang lebihnya seperti itu. Yang berikutnya adalah alur penggunaan aplikasi. Dalam penggunaan aplikasi kita terbagi menjadi dua, yakni ada customer atau responden dan juga ada customer atau peneliti. Nah, yang dimaksud responden yakni orang yang melakukan atau mengisi survei yang kita berikan. Nah, sedangkan peneliti adalah orang yang melakukan penelitian atau menggunakan jasa kita. Di alur penggunaan aplikasi dari responden, yakni yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah akun. Lalu jika sudah terverifikasi semua datanya, langsung kita login atau masuk ke dalam akun survei kita. Lalu kita pilih kuesioner yang tertera tergantung ketentuan dan juga bagi hasil yang akan kita terima. Nah, untuk terkait bagi hasil dan juga ketentuannya, sebelum melakukan kuesioner, kita akan terlebih dahulu mendapatkan ketentuan-ketentuan dan juga syarat yang harus kita lengkapi agar kita bisa lolos untuk mengerjakan survei tersebut. Lalu setelah masuk tahap pemilihan kuesioner, sudah checklist semua, sudah oke, lalu baru bisa melanjutkan ke next, yakni pengisian kuesioner. Dalam melakukan pengisian kuesioner, para responden yang sudah selesai bisa langsung ke menu selanjutnya, yakni mensubmit dan juga pindah ke pop-up menu penyelesaian kuesioner. Nanti akan muncul menu bagi hasil yang akan kita terima dan juga estimasi dana yang akan diterima oleh customer atau responden kita. Selanjutnya adalah alur penggunaan aplikasi, di mana yang selanjutnya yakni alur penggunaan aplikasi bagi peneliti. Begitu juga dengan customer, para peneliti juga diwajibkan untuk membuat suatu akun terlebih dahulu sebelum melakukan login ke dalam aplikasi. Setelah membuat aplikasi, peneliti yang ingin menggunakan jasa layanan survei, login terlebih dahulu, lalu mendaftarkan kuesioner yang sudah dibuat dan melengkapi konfigurasi perintah langsung ataupun mengupload file kuesioner yang sudah dibuat. Sebelum melakukan submit, para peneliti harap mengkoreksi file yang akan di-upload oleh pihak penyedia jasa layanan kepada para pengisi survei. Berikutnya kita melanjutkan ke menu konfigurasi, di mana seperti yang sudah saya terangkan tadi, di menu konfigurasi ini merupakan menu tambahan jikalau dalam sebuah pengisian data survei tersebut terdapat tambahan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh pihak peneliti. Contohnya seperti tadi, ada berapa jumlah responden, kriteria region, dan juga objek yang akan diteliti. Yang berikutnya yakni peneliti akan mendapatkan pop-up menu beberapa price list yang juga pop-up term and condition atau persetujuan. Sebelum melakukan persetujuan, diharapkan para peneliti membaca dengan cermat persetujuan yang telah kita berikan. Untuk papan selanjutnya yakni persetujuan akad. Dalam persetujuan akad ini akan kita jelaskan bagaimana detail dan juga rincian akad syariah yang kita gunakan. Jika sudah menyetujui dari total price list dan juga persetujuan akad sebelumnya, kita akan lanjut ke metode pembayaran. Dalam metode pembayaran ini, para peneliti dapat menggunakan e-wallet yang dipunyai maupun langsung transfer ke bank penyedia layanan survei. Nah, untuk para peneliti yang sudah melakukan pembayaran, maka menu selanjutnya yang muncul yakni pop-up waktu pengerjaan dari pihak pengelola jasa layanan. Nanti setelah melakukan metode pembayaran, akan muncul sebuah pop-up yang akan memberitahukan informasi terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan guna mendapatkan
data penelitiannya. Di slide selanjutnya ini ada gambaran aplikasi yang kita sediakan. Yang pertama yakni halaman login. Sebelum menggunakan aplikasi yang kita sediakan, para peneliti maupun pihak yang akan mengisi kuesioner atau responden harus mengisi data diri terlebih dahulu agar bisa login ke dalam aplikasi yang kita sediakan. Di halaman selanjutnya yakni terdapat halaman profil atau biodata yang tersedia bagi para pengguna jasa layanan kita, dan juga halaman sync up yang harus dipenuhi sebelum melakukan verifikasi data login. Di menu selanjutnya yakni ada menu utama setelah aktivasi, yakni terdapat menu-menu yang dapat dipilih oleh para responden untuk melakukan pengisian data sesuai dengan ketentuan dan juga syarat yang sudah disediakan oleh pihak pengelola jasa layanan atau survei. Nah, dalam melakukan sebuah survei akan ditampilkan sebuah menu-menu dari mana para peneliti yang ingin membutuhkan jasa kita nanti di pihak customer dapat memilih menu survei yang tersedia. Nah, itu tadi adalah penjabaran tentang ide aplikasi survei berbasis syariah. Yang menjadi keunggulan aplikasi ini adalah penggunaan akad dalam perjanjian yang berbasis syariah, yaitu akad mudharabah dan istisna dibandingkan dengan jasa layanan sejenisnya. Itu dia presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.